Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita melanjutkan pada sesi yang kedua ya. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan perkembangan ilmu manajemen, dan pada sesi pertama kita membahas terkait dengan kelompok yang pertama, perspektif yang pertama, yaitu perspektif manajemen klasik, di mana di dalamnya terdapat manajemen saintifik atau manajemen ilmiah dan juga kelompok manajemen administratif. Nah, kalau yang sebelumnya hanya menekankan pada aturan, insentif, birokrasi saja, di kelompok kedua ini itu ada perspektif manajemen perilaku. Berbeda dengan perspektif yang sebelumnya, untuk perspektif manajemen perilaku sendiri atau behavioral management perspektif atau dikenal juga aliran hubungan manusiawi yang klasik, ini menekankan pada pentingnya manajemen memperhatikan perilaku dan kebiasaan individu manusia. Jadi diberi perhatian ya terkait dengan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, bahkan sampai ke perilakunya yang terdapat dalam sebuah organisasi tentunya. Dan pentingnya pula manajemen melakukan perubahan perilaku jika memang itu diperlukan dan kebiasaan manusia yang ada di dalam organisasi agar organisasi dapat berjalan dengan baik seperti itu. Jadi ini lebih ke pendekatan humanisnya ya, lebih melihat SDM khususnya itu dengan pandangan-pandangan yang lebih manusiawi lagi ya, perhatian misalnya kita memperhatikan perilaku dan sebagainya, apa sih yang membuat dia bisa lebih produktif lagi gitu. Nah, untuk tokoh-tokohnya yang pertama adalah Hugo Monsterberg yang hidup pada tahun 1863 sampai dengan 1916. Mansberg sendiri ini dikenal sebagai bapak psikologi industri, ya, psikologi industri. Dia menyatakan bahwa para psikolog bisa memberikan kontribusi yang sangat berharga dalam sebuah kegiatan bisnis atau industri, khususnya dalam hal seleksi kerja dan hal yang berkaitan dengan motivasi kerja. Sebagai tambahan, Mansberg mengingatkan adanya pengaruh faktor-faktor sosial dan budaya terhadap organisasi. Jadi, oleh karena itu, bahkan di era modern ini ya, HRD memang kebanyakan dari psikolog ya, dari psikologi seperti itu yang paham. Karena apa? Untuk melihat ya, pertamanya dalam proses seleksi setidaknya bisa melihat faktor-faktor yang lain, tidak hanya faktor-faktor yang tujuan dia bekerja di situ saja gitu. Maksudnya tujuan-tujuan apa ya, tujuan yang klise lah yang bisa kita tahu kalau orang ingin bekerja ingin mendapatkan apa, tapi bisa melihat perilakunya, sosialnya, ini orang benar nggak berkata seperti itu, dan sebagainya. Begitu juga dengan pengembangannya. Pengembangan itu seperti apa? Seperti kayak pelatihan untuk memotivasi para pekerja agar pelatihan tersebut itu goalsnya pas itu dengan para karyawan yang ada di dalamnya misalnya. Contohnya karyawan di dalam ternyata mereka selain insentif ya, ada faktor-faktor yang lain yang mereka inginkan dalam dunia kerja mereka atau tempat mereka bekerja, misalnya fasilitas misalnya, atau hubungan dengan rekan kerja dan sebagainya, atau hubungan dengan atasan dan sebagainya. Makanya dibuatlah pelatihan-pelatihan yang mempereratkan itu ya, biasanya dipingin outbound dan sebagainya kalau untuk di era yang sekarang ini, atau motivasi-motivasi yang lain, sehingga apa, pelatihan yang diberikan itu sangat sesuai dengan tujuan atau motivasi para pekerja tersebut kalau misalnya kita kaitkan dengan era yang sekarang seperti itu. Tokoh yang kedua ada Elton Mayo yang hidup pada tahun 1880 sampai dengan 1949. Elton Mayo dan percobaan-percobaan Hawthorne sendiri menyimpulkan bahwa ternyata pemberian insentif dan kalau dulu ya mencoba untuk menerangkan atau nyala lampu penerangan itu ternyata tidak menentukan produktivitas para pekerja. Akan tetapi adanya perlakuan yang sama oleh manajer serta perhatian khususlah yang akan menentukan produktivitas para pekerja. Tentunya tidak berarti bahwa mereka tidak memerlukan insentif atau penerangan secukupnya dalam bekerja. Mungkin pada tempat-tempat kerja memang membutuhkan penerangan. Akan tetapi perhatian dan penerimaan sosial lebih menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku mereka dalam bekerja dalam organisasi daripada faktor insentif dan faktor individu. Elton Mayo ini menemukan bahwa ternyata nggak melulu duit loh yang dicari gitu, ternyata nggak melulu insentif atau ternyata nggak melulu fasilitas yang bagus saja, tetapi ternyata secara penerimaan atau perhatian dari sesama rekan, dari atasan mungkin, dan penerimaan ya secara sosial itu juga ternyata bisa meningkatkan produktivitas atau setidaknya meningkatkan
gairah gitu ya, gairah kerjanya mereka itu ketika di tempat kerja itu seperti apa. Nah, itu salah satu contohnya. Bukan berarti tidak perlu insentif gitu ya, bukan berarti tidak memerlukan fasilitas ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya, tetapi hal lain yang diperlukan adalah terkait dengan social life-nya juga, khususnya di tempat kerja seperti itu. Itu dari Elton Mayo seperti itu. Maka dari itu kalau kita drag ke dunia sekarang ini ya, tadi kita balik lagi, kadang ada di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya, khususnya BUMN kadang sering mengadakan, atau perusahaan-perusahaan swasta yang besar, yaitu sering kalau berapa tahun sekali gitu, ada yang setahun sekali, ada yang mungkin beberapa tahun sekali, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun sekali, itu ada kayak ya tadi yang saya bilang ada outbound atau apa, hanya untuk mempereratkan antara rekan satu dengan rekan yang lainnya seperti itu. Ini untuk apa? Bahkan untuk atasan dan bawahan ini untuk apa? Untuk menghilangkan boundaries ini ya, penghalang ini, agar ketika nanti bekerja mereka bisa lebih luwes lagi ke depannya. Oke, kemudian ada yang ketiga yaitu dari Abraham Maslow ya. Ini nanti ada bab khusus bahas masalah kebutuhan manusia ya, baik di secara umum maupun di karyawan di perusahaan. Abraham Maslow sendiri terkenal dengan teori relasi manusianya, menyatakan bahwa perilaku manusia itu dimotivasi oleh keragaman kebutuhan yang dihadapinya dan direpresentasikan melalui hierarki kebutuhan, atau sering sekali kalau dengar hierarchy of needs, termasuk kebutuhan akan insentif secara keuangan dan juga penerimaan sosial. Jadi dari Abraham Maslow sendiri, walaupun nanti ada pembahasan tersendiri, tingkatan kebutuhan manusia itu bertingkat, yang namanya juga hierarki, bertingkat. Yang pertama mungkin yang dibutuhkan adalah upah minimum, kemudian baru yang namanya penerimaan sosial. Ya asalkan upah minimumnya udah oke, ya kebutuhan yang berikutnya adalah kehidupan sosialnya dia, baru nanti meningkat ke atas seperti aktualisasi diri, berprestasi dan sebagainya. Ini kalau dari Maslow sendiri. Jadi memang yang namanya penerimaan sosial, kehidupan sosial itu memang diperhitungkan ya, diperhitungkan. Karena apa? Karena yang namanya SDM, yang namanya karyawan, yang namanya pekerja itu juga memerlukan namanya social life, bahkan di tempat kerjanya seperti itu. Saat ini perkembangan peran manusia dalam organisasi direpresentasikan dalam teori perilaku organisasi atau organizational behavior, yang mencoba melihat organisasi dari perspektif yang lebih luas. Di antaranya ada perspektif psikologi, sosiologi, ekonomi, antropologi, hingga medis. Topik penting dalam teori ini diantaranya adalah bahwa kinerja organisasi sangat terkait dengan kepuasan kerja ya, mereka puas nggak dengan kerjanya atau tempat kerjanya, atau performanya sendiri, stres, ada motivasi, ada kepemimpinan, dinamika kelompok ya, dinamika sosial yang ada di tempat kerja, budaya kerja, politik dalam organisasi, konflik interpersonal, desain organisasi dan macam-macam sebagainya. Nah, ini untuk melengkapi teori yang sebelumnya gitu ya, memang harus ada gitu. Oleh karenanya, kesimpulan dari perspektif manajemen perilaku sendiri, memang penekanan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam aliran hubungan manusiawi sangat melengkapi yang perspektif sebelumnya ya, pendekatan klasik, sebagai usaha untuk meningkatkan produktivitas, bukan untuk menggantikan secara total gitu. Karena aliran hubungan manusiawi sendiri ini mengutarakan bahwa perhatian terhadap karyawan akan memberi keuntungan. Kalau misalnya yang pertama, kalau Maslow yang pertama sudah dipenuhi gitu. Namun kalau kita hanya mengandalkan hal ini saja gitu ya, perbaikan kondisi kerja dan kepuasan karyawan tidak menghasilkan peningkatan produktivitas yang dramatik kalau kita hanya mengandalkan masalah manusiawi saja, seperti yang diharapkan dari lingkungan sosial dan tempat kerja gitu ya. Tidak begitu mempengaruhi produktivitas. Misalnya kayak ada pimpinan memberikan perhatian, tok gitu saja, baik, hubungannya baik dan sebagainya. Kalau hanya itu saja, mungkin dari hasil beberapa riset mengatakan bahwa ini tidak merubah produktivitas secara dramatik atau secara drastis gitu ya, dibandingkan dengan manajemen klasik misalnya seperti itu. Sekali lagi mungkin ini kita saling pendekatan ini bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lain gitu ya. Seperti itu. Ini dari manajemen perspektif perilaku. Kita ke kelompok yang ketiga gitu ya. Di kelompok ketiga ada perspektif manajemen
kuantitatif ya, di mana aliran kuantitatif ini ditandai dengan berkembangnya tim-tim riset operasi dalam pemecah masalah industri yang didasarkan pada sukses tim-tim riset operasi Inggris pada Perang Dunia Kedua. Nah, sekarang apalagi sesuai dengan perkembangan zaman ada semakin kompleks ya, ada komputer, ada transportasi yang semakin maju dan juga metode komunikasi ya, teknik riset juga semakin berkembang gitu ya. Nah, hal-hal itulah yang sebagai dasar rasional untuk membuat keputusan ya. Kalau manajemen klasik gitu ya, scientific itu yang tadi sudah dibahas pada sesi pertama ada tabelnya, itu masih sederhana. Sedangkan ini dengan adanya komputer ya, dengan adanya teknik riset operasi yang semakin berkembang, gaya komunikasi, sehingga ada model-model matematis yang memang bisa digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Contoh yang pertama dari kelompok ketiga ini, manajemen kuantitatif ini, ada perspektif manajemen sains. Nah, bedanya apa dengan manajemen saintifik yang sebelumnya kita bahas atau manajemen ilmiah yang sebelumnya kita bahas adalah pada manajemen sains ini menekankan pada penggunaan model matematika dalam penyelesaian seluruh kegiatan dan persoalan manajemen, di mana perspektif ini mencoba menjelaskan realitas dalam kegiatan organisasi melalui sebuah model. Biasanya ada model fungsi rumus matematika terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Sebagai contoh, di Bank Inggris ya, Bank of England menentukan jumlah teller yang diperlukan sesuai dengan transaksi yang digunakan. Yang transaksi yang telah dilakukan atau akan dilakukan dan melalui peramalan atas volume penjualan atau transaksi di masa yang akan datang dengan menggunakan persamaan matematis berdasarkan data historis. Berarti ada datanya yang terlebih dahulu. Datanya apa? Data transaksi, data pengunjung juga yang hadir ya dan sebagainya. Terus rush hour-nya atau jam sibuknya itu kapan, sehingga ada rumus tersendiri. Misalnya dijadikan sebuah fungsi, nah nanti ketemu nih, oh bank ini ternyata perlu masang tellernya dan CS-nya itu hanya misalnya teller 3, CS 2 itu udah cukup. Misalnya kalau kelasnya cabang di daerah yang sepi, tapi kalau di daerah perkotaan yang ramai dan sebagainya mungkin bisa ada model tersendiri. Dan jumlahnya berapa itu ada fungsinya tersendiri ya. Fungsi matematis saya pikir teman-teman sudah banyak yang paham seperti itu. Bisa kita bandingkan dengan perspektif manajemen ilmiah ya, saintifik ya. Itu memang dengan rumus sederhana saja untuk meningkatkan produktivitas gitu. Produktivitas ya kalau mau lebih kasih insentif lebih, kalau sesuai standar kasih segini, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau manajemen sains sudah bisa diperkirakan. Bahkan ngerekrutnya saja sudah bisa diperkirakan. Oh, ngerekrut teller itu sekian gitu. Kalau rush hour mungkin ya ada untuk jaga-jaga dilebihkan, misalnya 1-2 orang teller, it's okay gitu. Itu benar-benar berdasarkan rumus yang telah ada seperti itu. Jadi sudah ditemukan. Contohnya juga misalnya kalau ini agak keluar dari pembahasan ini ya, sekedar intermezzo misalnya. Kalau misalnya di Muhammadiyah gitu ya, menentukan kapan puasa, kapan lebaran, itu kan juga menggunakan model matematis yang perhitungan yang sudah mutlak, sehingga jauh-jauh hari gitu ya, jauh-jauh hari sudah bisa ditentukan kapan tanggal 1 Ramadan dan kapan tanggal 1 Syawal, misalnya seperti itu gitu. Nah, selain perspektif manajemen sains, untuk manajemen kuantitatif yang bisa terhitung ya, indikatornya jelas, ada juga perspektif manajemen operasi, dimana kalau untuk operasi sendiri memfokuskan pada kegiatan tertentu. Kita sudah fokus pada kegiatan tertentu dalam kegiatan manajemen yang berjalan secara operasional ya, operasi gitu yang sudah ada, yang sudah biasa dijalankan oleh perusahaan atau organisasi, di mana manajemen ini membantu manajemen atau manajer agar dapat melakukan kegiatan produksi secara lebih efektif dan efisien. Di antaranya bisa menggunakan berbagai model perhitungan juga. Misalnya kalau kegiatan terkait dengan antri gitu ya, ya gimana sistem antri yang bagus gitu ya. Sistem antri yang bagus kita hitung seperti tadi yang pendekatan yang sebelum, perspektif yang sebelumnya sains ya. Di situ ada sistem tersendiri, disajikan model tersendiri ya dengan gambaran-gambaran yang jelas gitu. Oh, ternyata sistem antri yang bagus tuh kan berbeda. Contohnya kita kalau mau ngobrol tentang bank saja, di bank antara bank satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Contohnya ada bank yang ketika antri disediakan tempat duduk gitu ya, tempat duduk baru nanti dilayani teller. Ada yang berdiri gitu, ada yang berdiri tempat
duduknya tidak disediakan atau mungkin agak jauh gitu. Ada, bahkan di Kota Purwokerto sendiri ada gitu. Cuma saya tidak ingin menyebutkan nama banknya. Kenapa? Itu ada maksud tersendiri gitu, ada maksud tersendiri. Kalau biasanya di bank-bank yang pusat gitu, yang besar gitu, pasti ada tempat duduknya karena rame. Ada kemungkinan ramai, ramai dan pasti pelanggan butuh tempat duduk. Adapun kalau untuk di bank-bank cabang sendiri ada yang pakai, ada yang tidak gitu. Dengan harapan apa? Pelayanannya cepat. Karena apa? Diperkirakan tidak transaksinya tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, dari ditemukan model seperti ini akhirnya nanti dari model seperti ini dimasukkan lagi variabel-variabel yang lain gitu. Kira-kira butuh jumlah teller dan CS itu seperti apa gitu. Sistemnya seperti apa, sistem antrinya seperti apa, yang cocok dan sesuai itu butuh jumlahnya berapa. Atau misalnya dalam perdagangan gitu ya. Dalam perdagangan bagusnya harga berapa sih yang ditentukan, bagusnya jual berapa unit sih gitu ya. Itu ya bisa pakai rumus break even analysis gitu ya, break even point gitu ya, untuk menganalisis tersebut. Kalau kita mau menentukan baiknya nih barang ini dijual dengan harga berapa, ya kita cari BEP harganya berapa, atau sebaiknya dengan harga sekian barang itu terjual berapa gitu. Ya cari dong jumlahnya berapa. Nah, kalau di atas total biaya itulah baru kita mainnya di situ, baik harga maupun jumlah misalnya seperti itu. Jadi benar-benar benar-benar dengan perhitungan yang cukup matang, dengan model matematis yang bisa digunakan untuk menentukan semuanya. Untuk perspektif manajemen kuantitatif ini sangat-sangat memberikan kontribusi berharga ya, khususnya bagi peningkatan produktivitas organisasi. Karena sebelumnya pun organisasi sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka tahu kapasitas atau komposisi yang pas untuk mereka itu seperti apa ya, terutama terkait dengan model pengambilan keputusan dan peningkatan efisiensi ya, keputusan untuk menjual berapa, keputusan untuk menentukan harga berapa, keputusan untuk strategi apa yang mereka pakai, sistem apa yang mereka pakai, dan juga peningkatan efisiensi. Karena apa? Karena sudah diketahui gitu ya. Oh, yang pas memang sekian gitu ya. Komposisi yang pas itu sekian. Namun, sebagai sebuah pendekatan model, perspektif ini memiliki keterbatasan juga gitu ya. Terutama jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa perilaku manusia dalam organisasi tidak mudah untuk dipahami dan dikuantifikasi. Seperti halnya manajemen klasik gitu ya. Terkadang kalau kita bermain seperti ini, sistem dan sebagainya ya, yang sudah baku dan sebagainya, secara rancangan hitam di atas putih itu sudah bagus gitu. Cuma waktu aplikasi di lapangan ya, ketika kita misalnya contohnya dalam pemasaran pun mengharapkan yang bagusnya ini penjualan tuh sekian unit gitu, tetapi ternyata perilaku manusia kan ada yang mau mengejar hal tersebut, ada yang tidak dan sebagainya. Atau juga dalam penetapan sistem ya, penetapan aturan dan sebagainya, ada yang mudah untuk mengikuti, ada yang kesulitan untuk mengikuti, sehingga memang ada penyesuaian-penyesuaian tersendiri terkait dengan hal ini gitu untuk manajemen kuantitatif. Di samping berbagai macam pandangan itu, yang terakhir ada juga sebenarnya teori manajemen kontemporer ya. Kontemporer itu apa ya? Yang ada saat ini saja gitu, yang ada saat ini. Artinya tidak terkotak-kotakan gitu. Dalam arti menyesuaikan saja. Maka dari itu ada perspektif sistem, di mana sistem didefinisikan sebagai kesatuan elemen-elemen dalam organisasi yang memiliki fungsinya masing-masing, yang saling terintegrasi satu sama lain secara menyeluruh melalui sebuah proses yang diarahkan pencapaian tujuan. Mulai dari input lingkungan, ya, bahan baku, SDM, informasi uang, ada transformasi di dalamnya, sistem operasi, administrasi, teknologi, dan kontrol, kemudian sampai dengan output barang dan jasa. Intinya apa? Intinya sistem ini ya menyeluruh aja gitu ya, dari mulai awal sampai dengan akhir. Pada masa sekarang ini manajemen itu benar-benar concern pada semuanya, dari mulai manajemen memperhatikan bahan baku, siapa sumber daya manusianya, informasi sumber daya uang yang masuk itu, kira-kira input yang masuk itu benar-benar harus di manage dengan baik. Itu mulai dari pencatatan, alurnya seperti apa yang kita minta, prosesnya, seleksinya itu seperti apa. Karena apa? Karena itu akan berdampak pada proses yang setelahnya, transformasi sistem operasi, administrasi, teknologi, dan controllingnya
yang akan menjalankan ya dari inputnya itu tadi. Sehingga apa? Sehingga terciptalah output yang bagus, dan di proses transformasi pun dan output bagi lingkungan pun ya, barang jasa, untung rugi, perilaku pekerja itu juga di manage juga secara mendetail di situ. Karena apa? Nanti output akan balik lagi ke inputnya juga gitu ya, secara itu. Jadi tidak bisa dipisah secara sendiri-sendiri seperti ya klasik saja, klasik itu individu saja, atau organisasi perspektif administratif saja gitu ya, tapi nggak melihat faktor-faktor yang lain, atau hanya mementingkan perilaku manusia saja, atau hanya perhitungan-perhitungan saja, tapi ini benar-benar menyeluruh gitu ya, secara sistem menyeluruh. Di samping itu, selain perspektif sistem ini untuk manajemen kontemporer saat ini, ada juga perspektif kontingensi. Nah, pendekatan ini memandang bahwa ketika karakteristik organisasi berbeda satu sama lain, maka pendekatan manajemen secara otomatis juga akan berbeda. Sebagai contoh misalnya, saat ini di pabrik sangat cocok sekali yang namanya menggunakan perspektif klasik, manajemen klasik, khususnya manajemen saintifik, di mana setiap individu ketika ingin mendapatkan lebih ya, meningkatkan produktivitas mereka, harus diberikan insentif tersendiri akan hal tersebut. Oke, itu berjalan dan sebagainya. Tapi lama-lama mungkin ada titik di mana memang diperlukan ya, karena manusia itu kan semakin lama semakin berkembang juga ya, mereka juga kadang tidak hanya perlu insentif saja tapi perlu perhatian. Maka dari itu ternyata harus di change ya, mengikuti mengikuti kondisi, akhirnya menjadi menerapkan manajemen perilaku dan sebagainya. Oh, organisasi ini semakin kompleks nih, akhirnya berkembang, diterapkanlah juga yang namanya manajemen kuantitatif ya. Dan oh, kalau kita mau rekrut karyawan tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, situ sudah beres, akhirnya berkembang lagi. Kira-kira harusnya memang kita harus memperhatikan semua dari awal deh gitu ya, dari input, supaya apa? Supaya prosesnya lebih mudah dan outputnya juga lebih baik, mungkin menggunakan perspektif sistem. Jadi organisasi itu berubah ya, yang diterapkan pun pendekatan manajemennya pun harus mengikuti ya, sesuai dengan karakteristik organisasi yang ada pada waktu itu. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, salah kata. Kalau ada pertanyaan dan koreksi bisa ada di komen seperti itu. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.